Ayo, share screen. Ya, bentar. Stop dulu. Oke. Ya, sampai kemarin itu kan PK ya. PK, PKPU, PM, PM, PKPU, PM-nya sudah dua kali. PU. Kita bahas PU aja kalau gitu. Atau PM ya. PM, oke, PM. Kita bahas PE. Oke. Sama-sama penalarannya sih. Tapi kan kita ya. Nah, menurutku, ini nggak tahu ya. eh PK sama PM itu saling berkaitan. PM itu biasanya itu materinya nggak terlalu susah, tapi tergantung sih. Nggak terlalu susah, tapi panjang. Gitu. Tapi tergantung tergantung tryout-nya. Nggak terlalu susah, tapi panjang. Itu yang buat habiskan waktu. Ya, walaupun PM ini itu 20 soal 42 menit. Dari satu soal itu estimasinya masih 2 menit. 2 menit. Nah, tapi bentuk-bentuk soal PM itu masih bisa kita nalar bentuk-bentuk soalnya. Ya, tetap aja sih kalian harus memperbanyak bentuk soal, memperbanyak bahan soal kalian dengan cara ikut tryout-tryout yang beragam gitu, bervariasi. Kemarin kalian kan SC gitu. Oh iya, besok tanggal 1 ya. Besok tanggal 1 itu ada tryout apa ya? Saya sih atau paham IV atau apa gitu. Itu ada gratis 3 hari. Itu banyak banyak juga yang membicarakannya. Nggak tahu nanti nanti dapat tak cari tahu lagi. Nah, sekarang kita bahas PM. Kita bahas PM. Ini sekalian pernah kita bahas sih, pernah kita bahas di PM teman awal-awal. Ini masih kayak gini. Tapi sedikit berbeda, tapi nggak masalah. Nah, ini kita biasanya seringkali diberikan bidang kartesius. Bidang kartesius. Terus titik-titik itu tergantung kota. Jadi biasanya kota, biasanya apa gitu. Nah, gambar di bawah ini adalah peta suatu jalan suatu kecamatan yang memuat desa A, B, C, dan D untuk mencapai suatu desa atau di desa yang lain. Setiap kendaraan harus menggunakan jalan seperti pada gambar. Diketahui bahwa jarak desa A dan B adalah 9 kilo serta titik-titik berwarna merah tidak dapat dilalui. Nah, titik berwarna merah itu kayaknya ya, kalau seingatku tryout-tryout tahun kemarin itu di sini sama di sini.
yang nggak ada kecamatannya, yang nggak ada tabelnya. Itu titik warna merah. Atau enggak. Hmm. Kita perjelas gambarnya. Soalnya kita nanti butuh harus gambarnya. Jadi titik warna merah itu titik yang nggak ada labelnya di sini. A, B, C, D. Nah, terus kita nyari apa ini? Nomor satu. Kita masuk nomor satu. Tapi kita lurus di bawah tanah yang menghubungkan desa A dan C. Panjang minimal desa tersebut. Pipa tersebut itu berapa? Enggak. Ada keterangan jarak kah? Nah, nah di sini gambar di bawah adalah peta suatu kecamatan yang membuat A, B, C, D untuk mencapai desa yang lain. Setiap kendaraan harus menggunakan jalan seperti pada gambar ya. Jalannya itu ya kota-kota ini gitu, nggak bisa lurus atau gimana, harus lewat kota-kota, harus lewat garis-garisnya. Diketahui pada jarak A dan B itu 9 kilo. A dan B itu 9 kilo. Ya. A dan B itu 9 kilo, berarti 9 kilo kan ada tiga kotak ya. Berarti satu kotaknya itu 3 kilo. Oke, 3 kilo. Serta titik-titik berwarna merah yang tidak dapat dilalui. Kita sudah dapat satu informasi kalau satu kotak itu 3 kilo. Oke, yang pertama, diketahui terdapat pipa lurus dari bawah tanah yang menghubungkan desa A ke C. A dan C. Panjang minimal pipa tersebut adalah berapa kilo? A ke C, ya. A ke C. Karena pipanya itu lurus, ini kan nggak lewat jalan ya. Ya udah kita tarik garis lurus aja dari A ke C. Kita tarik tarik garis lurus dari A ke C. Panjang minimal pipa tersebut adalah berapa? Nah, panjang minimal ya berarti garis lurus itu. Gimana caranya? Pakai Pitagoras. Pakai Pitagoras. Kita gambarkan ulang di sini. A, C. Nah, satu kota, ya, satu kota itu kan 3 kilo ya. Berarti mendatarnya ini juga, mendatarnya ini juga 3. Maaf, satu kota itu 3, berarti mendatarnya ini kan 3 kota, berarti 9 kilo. Ini 9. Ke atasnya itu 2, berarti 6. Nah, pakai Pitagoras, AC sama dengan akar 9 kuadrat tambah 6 kuadrat. 9 kuadrat 81, 6 kuadrat 36. Ini 117 ya, 117. 117 itu berapa kali berapa? 117 itu 13 kali 3. Ya, eh 13 kali, sebentar, 117 kali 13. 13 kali berapa ya? Enggak, eh, enggak sih. 9. Ah, iya betul 9.
Ya, 3 kali 9, 7, 2. Nah, berarti ini sama dengan 9 kali 1, kali 13 ya. Akar 9 itu keluar, 3 akar 13. Nah, jawabannya 3 akar 13. Ketemu. Nah, ini hanya soal apa ya, Pitagoras sih, tapi di model dengan bidang Kartesius. Di modelnya bidang Kartesius. Kalau ada yang perlu ditanyakan langsung ini ya, di chat atau open mic juga nggak masalah. Titik merah yang tidak dapat dilalui itu nggak berpengaruh. Mungkin berpengaruh di soal yang selanjutnya gitu. Kan PM kan gitu kan, PM itu biasanya gitu, satu satu narasi buat 3 atau 4 soal. Mungkin buat soal-soal selanjutnya kayak gini, kayak nomor 2. Jarak terpendek yang ditempuh suatu desa dari B ke D. B ke D kan ya. B ke D. Nah, nggak boleh lewat titik merah. Ini tak pas aja. Nah, ini baru pakai titik merah itu nggak dapat dilalui. Berarti jalannya itu lewat mana? Ada 2 jalur. Lewat atas atau lewat bawah. Kalau lewat atas, satu. Bentar. Satu, biru nggak kelihatan ya. 1, 2, 3, 4. Kan turun nggak bisa ya. 5, 6. Tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Atau lewat bawah bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Kalian nemu yang lebih singkat dari 8? 8 ini sudah paling singkat sih. Nah, gimana kalau lewat dalam, meliuk-liuk lewat dalam? Ya boleh aja. Kita coba. Misal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 juga. Emang lewat 8 gitu. Emang hanya 8 kalau paling singkat. Nah, dari B ke D, 8 petak. Satu petaknya 3 kilo. Berarti 24 kilo. Nah, ini hanya memetakan saja sih, memetakan saja. Ini kalau 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 dalam matematika ya, kalau di kuliah matematika ini teori graf namanya. Graf. Ini yang paling dasar. Terus lanjut nomor 3. Suatu kendaraan yang berangkat dari desa A pukul 7 menuju desa D dengan melalui desa C. Jika diketahui kendaraan tiba di desa D pukul 8.30, kecepatan rata-rata minimal kendaraan tersebut. Oh, ini kita harus nyari jaraknya A ke D, tapi lewat C. Ntar ini kopas lagi.
kita harus nyari jarak A ke D. A itu mau ke D tapi lewat C dulu gitu. A ke C, A ke C, ya A ke C itu misalkan kanan satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima ya, lima peta. Nah, C ke D itu, bentar, A ke C itu hanya lima saja, lima peta. Kalau lewat atas, kiri, bawah itu juga lima gitu. Misalkan ini ya, satu, dua, tiga, empat, lima, lima juga. A ke C itu lima itu paling apa namanya singkat, paling cepat. Nah, C ke D, baru kita cari C ke D. C ke D-nya itu berapa? Bisa balik lagi, bisa lewat atas. Kalau balik lagi, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kalau lewat atas, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam juga. Nggak ada bedanya. Berarti C, C ke D itu 6 peta. Totalnya di 11 peta. Nah, 11 peta. Atau jaraknya dikali 3 itu 33 kilo. Nah, kecepatan rata-rata minimal kendaraan tersebut. Nah, waktu jaraknya 33 kilo, waktunya dari jam 7 sampai jam setengah 9. Berarti waktu satu setengah satu setengah jam. Kecepatan, cara mencari kecepatan itu jarak dibagi waktu kan ya. Jarak dibagi tuh 33 dibagi 1,5. Gimana cara baginya? 1,5 itu kan 3 per 2 ya. 3 per 2. Jadi 33 dibagi 3 per 2. Dibagi 3 per 2 atau dikali 2 per 3. Coret-coret 11. Jadi 22 kilometer per jam. Nah, atau 22 kilometer. Ini soal bidang Kartesius. Kartesius. Hanya memeta-metakan saja sih. Ini juga masih terbilang sederhana. Ini terbilang sederhana. Ada yang perlu ditanyakan? Hmm. Saat lanjut. Ini sama halnya kayak yang kemarin kita bahas PM awal-awal. Di sini ini Pitagoras ini bidang Kartesius tapi hubungannya ini sama Pitagoras. Biasa kayak yang tadi kan cuma memetakan saja kan. Lewat mana, tinggal dihitung. Ini jalannya itu lewat lewat garis birunya gitu. Jarak ja- gambar di bawah adalah peta suatu daerah yang memuat A, B, C, D, E. Jarak kota B ke D itu 40 akar 5. B ke D 10 akar 5. Oke. Jalan yang menghubungkan kota C dan kota D serta kota A dan kota B secara langsung berbentuk setengah lingkaran merupakan jalan tol. Oke, berarti yang melengkung itu jalan tol, yang lurus itu jalan biasa. Dan kita harus nyari petanya dulu gitu. Dan yang diketahui 40 akar 5. B ke D. Oke. B ke D itu 40 akar 5. Oke, 40 akar 5 BD. Gimana cara mencari BD-nya? Satu petanya. Nah, ini kalau kita gambar ya.
Nah, kalau kita gambar, ini kan apa ya, ini kan persegi kan, ini kan persegi ya. Sisinya itu sama. Misalkan satu sisinya itu kita anggap X, tuh, ini dua petak berarti dua X ya. Berarti ini X, ini dua X. Miringnya itu 40 akar 5. Nah, bisa pakai Pitagoras kita. Akar 2X kuadrat tambah X kuadrat sama dengan 40 akar 5. Ini berapa? Akar 2 kuadrat 5. Kok 5? 4. 4X kuadrat tambah X kuadrat sama dengan 40 akar 5. 4X kuadrat ditambah X kuadrat berarti kan jadi 5X kuadrat. 40 akar 5. Ini kan karena variabelnya sama kan bisa dijumlahkan ya. Nah, i- terus 5 sama X kuadrat ini kan hubungannya perkalian. Karena hubungan perkalian bisa dikeluarkan akar. X-nya yang bisa keluar akar karena pangkatnya 2. Berarti X akar 5 sama dengan 40 akar 5. X-nya ketemu 40. Berarti satu pecahnya itu 40. Satu petak itu 40 kilo. Oke, lanjut kita masuk ke soal. Jarak kota C ke E. C ke E. C ke E. Nah, C ke sama dengan di sini sudah kelihatan kalau ini Pitagoras lagi. Ini tiga ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ada tiga petak mendatar, satu petak ke atas. Nah, berarti akar tiga petak mendatar berarti 3 kali 10 120 ditambah satu petak ke atas 40 kuadrat. Nah, ini pakai trik yang kemarin, yang awal-awal dulu kita belajar kalau kalian join ya. Nah, pakai ini, kayak ini. Ini kalau kita jabarkan itu terlalu panjang, 120 kuadrat itu kan eh, 1440 11.400 ditambah 6.400 itu nanti berapa? Itu kan terlalu panjang. Makanya kita ubah. Ini kan 120 sama 40 ini kan sama-sama kelipatan 40 ya. 120-nya kita ubah ke dalam bentuk 40. 3 kali 40 kuadrat ditambah 40 kuadrat. Nah, ini kita jabarkan kurungnya dengan cara dikuadratkan dua-duanya. 3 kuadrat 9 kali 40 kuadrat ditambah 40 kuadrat. Nah, di sini di sini kan sama-sama punya 40 kuadrat. Jadi bisa dijumlahkan. Anggap saja 40 kuadrat itu kayak variabel, kayak yang tadi. Nah, 4x kuadrat ditambah x kuadrat, 5x kuadrat. Nah, ini 9 kali 40 kuadrat ditambah 40 kuadrat, berarti 10, 10 kali 40 kuadrat. Ya. Atau logikanya itu 40 kuadrat yang depan itu kan ada 9 ya. 9 kali 40 kuadrat itu artinya 40 kuadratnya itu ada 9. Terus ditambah satu berarti 40 kuadratnya ada 10 gitu. Berarti 10 kali 40 kuadrat. Karena sudah perkalian, nggak ada penjumlahan. Ini yang bisa keluar akar. 40 akar 10. Dan gitu. Ini tanpa perlu. Nah, trik-trik seperti ini yang harusnya kalian perbanyak. Harusnya kalian banyak kuasai. Karena apa ya, capek. Kalau 12 kuadrat itu 1/4. Wow. Nah, yang ini tuh tetap Auna atau nah yang lain?
Jadi daripada 120 itu 144 nol nol, 44 itu 1600. Ini kan ditambah 16000. Yang lain, Nadia atau iya Nadia kayak. Ini kan ya. Ini gimana cara memfaktorkannya, mengakarnya itu harus di kuadrat lain, di kuadrat, di pohon faktor terlalu panjang. Lebih enak pakai cara yang ini. Nanti kalau kalian sudah sering banget pakai cara ini, itu bisa langsung nyambung gitu. 120 itu 3 kali 40 kuadrat. 3 kuadrat 9, 9 tambah 1 10, ya udah berarti 40 akar 10. Itu bisa. Kalau sudah sering pakai cara-cara seperti ini. Kenapa kok kayak gitu? Kenapa kok cara ini bisa berlaku? Karena kembali lagi ini itu persegi gitu. Nanti kalian ketemu mencari A sama B itu dengan cara yang itu, C ke C dengan cara itu juga. Nomor 5, panjang jalan tol yang menghubungkan kota D dan C. Nah, panjang jalan tol yang menghubungkan kota D dan C. D dan C. Ya. Jalan tolnya kan setengah lingkaran ya. Untuk mencari setengah lingkaran itu kan, ini kan jalan tol ya. Berarti kan kita harus nyari jarak-jarak panjang jalannya aja, ya panjang jalannya aja. Berarti kita butuh keliling, bukan luas, keliling. Untuk mencari keliling lingkaran itu kan rumusnya P kali diameter atau 2πr. Karena ini berbentuk setengah lingkaran ya, berarti setengahnya nanti. Kita harus cari diameternya. Diameternya itu apa? Jarak C ke D. Ya. Dengan jarak C ke D. C ke D. Panjangnya berapa? C ke D ini kan mendatarnya satu, ke atasnya dua. Sama kayak B ke D ya kan, satu sama dua. Ya udah berarti panjangnya sama. BD itu 40/5, CD juga 40/5. Gitu. Nah, baru masuk ke setengah keliling lingkaran. Sama dengan setengah pi kali diameternya 40/5. 40 20 berarti 20 pi akar 5 selesai. Nah, gitu. Nomor 6. Jika luas daerah yang berada di antara dua jalan yang langsung kotak A dan B adalah L pi kilometer kuadrat. Dengan nilai L itu berapa? Luas daerah yang menghubungkan secara langsung AB. AB. Nah, berarti yang kita cari luasnya ini, luasnya yang ini, luasnya itu. Dengan cara yang sama, kita nyari luas lingkaran sama dengan PR kuadrat ya. Karena itu setengah berarti nanti setengahnya. Kita nyari diameternya dulu. Diameter atau jari-jari. Diameternya jarak A ke B. Jarak A, B, A ke B. Nah, jarak A ke B itu Pitagoras lagi. Mendatarnya itu dua ya. Mendatarnya itu dua, satu, dua, di, ke atasnya dua juga.
Datarnya 2, ke atasnya 2. Berarti kita gambar ulang. Oke. Nah, 2 kan ya, mendatarnya 2 berarti 2 kali 40, 80. Ini 80. Nah, ini sebenarnya kalau kalian ingat ya, kalau kalian ingat, ingat apa namanya, salah satu konsep kelas 8, Pitagoras, segitiga istimewa. Segitiga istimewa. Salah, ngaruh. Segitiga istimewa, segitiga, segitiga istimewa, segitiga istimewa itu ada dua ya, ada dua. Salah satunya itu seperti ini, yang panjang sisinya itu sama, misalnya ini satu, di sini itu akar dua. Kalau di sini itu tujuh, di sini tujuh, di sini tujuh akar dua. Nah, kalau di sini 80 berarti di sini 80 akar dua. Dua. Betul. Nah, atau kalau pakai hitung-hitungan, kalau nggak hafal itu ya, Aku nggak hafal tahu. itu, dihitung aja nggak masalah gitu. AB sama dengan akar 80 kuadrat ditambah 80 kuadrat. Sama dengan, karena sama-sama 80 kuadrat, berarti 80 kuadratnya itu ada dua. Dua kali 80 kuadrat. Nah, 80 kuadratnya keluar akar, duanya masih di dalam. Ya udah, sama gitu. Nah, AB itu 80 akar 2. Yang mana AB itu diameter. Kita mau mencari luas, berarti butuh jari-jari. Berarti jari-jarinya sama dengan 40 akar 2, tinggal dibagi 2 saja. Nah, setengah luas lingkaran dengan setengah pi R kuadrat. Tahu langsung saja, 40 akar 2 kuadrat. Nah, di sini sudah bisa kita bayangkan ya, 40 akar 2 gak perlu dikuadratkan karena akar 2 kuadrat itu bisa dicoret sama 2 yang di bawah. Ya, akar 2 kali akar 2 itu 2, dicoret sama yang di bawah. Berarti tinggal 40 kuadrat saja. 1600 pi. Nah, yang dimaksud di sini itu yang tanpa pi kan, L-nya saja. Berarti jawabannya 1600 ketemu. Ya, soal ini tuh masih harusnya masih masuk akal untuk kalian kerjakan ya. Walaupun pakai cara panjang kayak 80 kuadrat itu 64 4 ribu, 6.400 tambah 6.400, 12.800, 12.800 itu akarnya berapa? Pakai pohon faktor. Itu juga masih masuk akal. Walaupun lama gitu akhirnya. Nah, keterampilan kayak gini ya, kecil-kecilan kayak gini, perintilan-perintilan kayak gini itu bakal menyelamatkan kalian di ujian yang jangka waktunya pendek, di soal yang banyak gitu. Kayak CBK, ujian mandiri, SKD, kedinasan, gitu-gitu. Oh, ini masih ada satu lagi soal tentang gambar itu. 7. Jika laju rata-rata kendaraan Dimas di jalan tol itu 40 km per jam, sedangkan di jalan biasa 40 km per jam, berarti sama saja. Waktu tempuh tersingkat yang dibutuhkan Dimas untuk melakukan perjalanan dari D ke A itu adalah berapa? D ke A. Kita lihat gambarnya. D ke A.
karena sama, kecepatannya sama ya. Jadi lebih enak pakai jalan biasa kan? Ya. Lebih enak pakai jalan biasa daripada jalan yang memutar kan semakin lama. Walaupun ya logikanya jalan tol itu lebih cepat daripada jalan biasa. Tapi di logika soal ini kecepatannya sama ya udah berarti kita masuk apa namanya jalan biasa saja. Nah jarak C ke A bisa kita tunjukkan jarak D ke A berarti D ke B, B ke A, DB ditambah BA, DB, DB, DB itu kayak tadi kan DB, BD 40 akar 5. Kita dulu akar 5. BA-nya, ini tadi 80 akar 2. Ini jarak kecepatannya itu kan 40 km/jam. Jaraknya ini kilometer kan. Nah, waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Berarti 40 akar 5 ditambah 80 akar 2 per 40. Nah, dicoret. 40 sama 40 dicoret. 80-nya harus dicoret juga karena penjumlahan. Berarti akar 5 ditambah 2 akar 2. Oke. Nah, ini. Ya, walaupun angkanya itu ada menakutkan ya, karena ada akar-akar, terus banyak gitu. Tapi caranya itu masih sederhana kok gitu. Untuk mencari jarak berarti kita tinggal jumlah, terus untuk mencari waktu berarti tinggal dibagi gitu. Ini juga luas luas AB itu L kali Pi. Artinya yang diambil ya L-nya saja, Pi-nya nggak usah. Gitu-gitu. Masih masuk akal Pak. Putih bukanlah hal yang sangat jauh begitu. Ini masih masuk akal untuk dicapai. Tidak seperti ujian yang kemarin itu. Yang perlu ditanyakan tentang bidang Pitagoras dan bidang Kartesius dan teorema Pitagoras. Lanjut, Kak. Oke. Em, kalau dipikir-pikir, materi UTBK itu hanya kan materi dasar, materi SMP. Ini kelas, ini soal nomor 8. Soal nomor 8 juga materi SMP. Kisah bangunan dan kongruen. Kelas 9 kalau nggak salah. Ya, walaupun bentuk soalnya beda, tapi materinya itu materi-materi SMP. Banyak materi SMP. Materi SMA juga ada sih. Cara garis M ke N disejar dengan dinding. Garis M sama N itu garis yang putus-putus. Terus di, Andi berjalan sepanjang garis M. Andi jalannya sepanjang garis M. Sedangkan Bobby berjalan sepanjang garis N dengan arah yang sama. Nah, si Andi sama Bobby ini dari sini, misalkan nih dari sini, dari kiri ke mau ke dari kiri ke kanan. Itu L, L. Oh ini bawah lampu.
itu terdapat lampu yang terpasang yang tidak terlalu tinggi sehingga bayangan Andi dan Bobby mencapai dinding, yaitu titik aksen di aksen ini lampu. Ini bayangannya. Ini ini Andi kan. Jadi dari kiri ke kanan ini Andinya sudah di sini. Ini bayangan dua-duanya. Oke. Oke. Masuk narasi. Saya masih suka nomor 8. Jika P, Q itu dua. P ke Q. P ke Q, P ke Q. P itu dinding, Q-nya ini dua. Dua. Oke. Set. Kan berada 1 meter dari titik Q. Andi 1 meter ini. Satu. Oke. Jarak bayangan Andi dari titik P. Andi. Bayangan Andi ke P. Ini yang kita cari. Nah, kalian harus memisahkan dulu biar nggak bingung ya. Segitiga L, ya, lampu, P sama bayangannya. Nah, ada segitiga ini. Ya, ada segitiga. Kita gambar ulang. Oke. Nah, ini L, ini P, bayangannya A. Terus, ada di sini ada sama titik apa tadi Q. Nah, kita nyatakan semua ininya dulu, ukurannya. Oke. A ke Q itu satu, Q ke P itu dua. Ini satu, ini dua. Q ke L itu satu sama satu, berarti dua juga. Di sini letak, nah ini apa ya, bagian tersulitnya sudah kita lalui. Untuk gambar itu lebih lebih sulit daripada menghitungnya. Menghitungnya lebih simpel lagi. Di sini kan ada dua segitiga ya, dua segitiga. Segitiga kecil sama segitiga yang besar. Ya, segitiga yang besar. Itu kita pakai perbandingan. Ini banding ini, ya. Segitiga yang kecil dulu. Sama dengan terlalu lebar ini banding ini. Gitu. Yang kecil dulu 2 banding satu sama dengan L ke P itu 4 banding X. Nah, bagi X sama dengan kali silang ya. X kali 2 tuh sama dengan 4. Berarti X-nya 4 2 2. Udah selesai 2. Yang susah itu buat menganalisis gambarnya sih. Biasanya kan gambar itu ya ribet gitu, diribet-ribetkan biasanya gambar. Kalau sudah dapat gambar sederhananya ya tinggal enaknya aja, tinggal enaknya aja. Pakai perbandingan L LQ ya. Kalau kalau masih bingung, satu saja LQ ya banding QA sama dengan LP banding PA sen. Nah, ya LQ itu LQQI itu punyanya segitiga yang kecil, LPPA itu segitiga yang besar. Jawabannya dua. Nomor dua. Nomor 9.
Nah, jika PJ itu sama dengan 2, Andi dan Bobi berjalan berdampingan dengan laju yang sama saat Andi berada 2 meter dekat titik Q. Oh, ini beda lagi ya soalnya. Ini tak habis dulu. Ini tadi buat soal nomor 1, nomor 8. Jika Andi jaraknya 2 meter dari Q, jarak bayangan Andi dan bayangan Bobi di dinding. Jarak bayangan Andi dan Bobi ya. Hmm. Berarti yang atas di dinding. Betul. B aksen. Aksen ke B aksen. Jarak antar dua bayangan kan? Jarak antar Iya. dua bayangan. Hmm. Kita bayangkan dulu ini kan dua. A ke G itu juga dua. Andi dan Bobi. Jarak Andi Bobi berapa? Nggak ada ya. Andi dan Bobi berjalan berdampingan dengan laju yang sama. Oh, oke. Ini gambarnya miring sih, tapi kan ada kalimat Andi dan Bobi itu berjalan berdampingan ya dengan laju yang sama. Berarti nanti otomatis itu disejar mereka harusnya. Nah, jarak B ke R juga dua. Nah, nanti bisa kita cari P ke A aksen sama P ke B aksen. Wah, panjang juga. Misal kita gambar segitiganya Adi dulu. Ya, A aksen, P, lampu. Andi sama titik Q. Nah, tadi P ke Q itu dua, ini juga dua, Q ke L tadi dua. Nah, P aksennya berapa? Nah, P ke A aksen itu pakai perbandingan yang sama ya. Ini banding ini sama aja kayak ini banding ini. Ya. Dua banding dua sama aja kayak L ke P itu 4 banding AP. Ya, misalkan AP. Berarti AP-nya juga 4. Nah, baru dari kita gambar segitiganya si Bobby. Di tangannya aja, ini kita besar. Ini B aksen, ini P, ini L. Terus ada Bob. Si Bobby, B ke titik apa kalau Bobby, R. Titik L. Nah, kita pertegas lagi, kalau Andi dan Bob itu berjalan sampingnya dengan laju yang sama, itu membuktikan, menunjukkan bahwa Bobby ke R juga 2 meter. Ini 2 R ke P apa? R ke P. R ke P 1 sama 2 3, R ke L itu 1. P3 sama 1. Nah, kita mau mencari PP dengan cara perbandingan yang sama ya. Yang segitiga kecil dulu, L ke R banding R ke P, sama aja kayak L ke P banding P ke P. Jadi LR itu 1/2 sama dengan L ke P itu 4/PB. Berarti PP sama dengan 8. 8. Nah, AP sama PP sudah diketahui. Berarti A aksen
B aksen sama aja kayak BB dikurangi PA. 8 dikurangi 4, ya. PA. Ini cukup panjang, tapi masih masuk akal kok dikerjakan. Dengan catatan kalian harus tahu perbandingan ya, ke sebangunan, maaf, ke sebangunan. Perbandingannya segitiga yang sebangun. Jadi harus tahu dulu dan tadi cukup kesulitan berpikir kalimat ini, mencerna kalimat ini. Andi dan Bobby berjalan berdampingan dengan laju yang sama. Artinya mereka kan sejajar gitu, segaris. Berarti A ke Q itu dua, B ke R juga dua. Nah, dari informasi itu saja bisa kita pecah ininya, segitiganya jadi dua. Bisa cari AP sama PP. Dan enggak. Apa yang ditanyakan? Enggak. Ah, lanjut. Oke. Jika setiap saat bayangan Andi dan Bobby itu selalu berimpit, Hah? Hmm. Hah? Jika bayangan Andi dan bayangan Bobby berimpit, Andi dan Bobby bayangannya berimpit, berarti si ini apa ya, si bayangannya Andi ini itu kan mepet sama B kan. Artinya posisi Andi jalan itu rada ke belakangnya si Bobby gitu, mengikuti bayangannya si Bobby. Bisa. Hmm? Otomatis, otomatis. Bentar, kalau ini lampu ya, ini Bobby, ini bayangannya Bobby. Andi itu mepet sama ini bayangannya Bobby kan. Ini Andi, ini bayangannya Andi juga. Nah, kalau mereka berdua berjalan ke kanan, otomatis si Andi jalannya harus lebih cepat buat nyusul si Bobby. Biar bayangannya juga masih berimpit. Jalannya lebih cepat. Nah, perbandingan jalannya itu yang ditanya. Kan bisa membayangkan ini? Dah. Oke, perbandingan laju berjalannya. Hmm. Um, aku bingung ininya sih, cara nulisnya. Soalnya ini kan apa ya? eh, bukan bukan gimana-gimana, malah lebih sederhana, malah lebih sederhana. Ini saya tulis segitiganya. Misalkan ini Andi, ini Bobby, ini lampu. Ya, ini ujungnya satu, ini satu. Nah, Bobby kalau mau jalan ke kanan, Andi juga harus jalan kanan kan ya, harus jalan ke kanan juga. Dengan catatan Andi itu harus cepat biar Bobby biar masih satu garis ya, masih ngikuti bayangannya si Bobby. Nah, perbandingannya itu gampang sih. Si Bobby ini kan ya. Oke, warna yang lain. Si Bobby kan ini kan satu. Si Andi dua. Ya udah berarti satu banding dua. Maaf, maaf, maaf. Kebalik Andi Andi dulu kan. Andi sama Bobby berarti dua banding satu.
Nah, itu aja sih. Karena perbandingannya ini, perbandingan yang lurus, ya, itu ngikut perbandingan yang tegak kan ya. Kayak tadi gitu. Nah, jadi dua banding satu. Nah, dan ingat-ingat ya, ingat-ingat kalau perbandingan itu jangan sampai terbalik. Misalkan Andi banding Bobby sama Bobby banding Andi itu beda. Kalau Andi banding Bobby itu dua banding satu. Kalau Bobby banding Andi berarti satu banding dua. Gitu. Jangan sampai terbalik. Berbalik saja sudah sama. Nah, soal nomor 10 itu terbilang sederhana, tapi memahami memahami maksud soal yang beda. Kalau kalau nggak bisa membayangkan Andi sama Bobby bayangannya dempet, itu gimana? Bayangannya dempet bukan berarti Andi itu badannya juga dempet sama Bobby. Tapi nggak harus. Jika Andi 2 meter dari titik Q, Bobby 3 meter dari jarak R. Jarak antara bayangan Andi dan bayangan Bobby adalah 10 meter. Jarak Andi dari dinding. Hmm, Semakin semakin makin nih. 2 sama 3 2. Kalau soal ini Andi 2 lebih 3. Misalkan Andi ini 2, Bobby 3. Cara Andi ke dinding. Jarak bayangannya itu 10. Ini tadi soalnya nggak disebutkan PG-nya. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Misalkan PG-nya tetap 2. Ini 2 2 4. Ini 4. Betul, betul, tiga. Itu suatu harus bukan 2 berarti. Oh, maksud soal itu kan si diambil gambar lagi. Cara ambil ke kiri itu 2. Jarak lebih ke R itu 3. Jarak antara bayangan Andi dan Bobby itu 10.
Cara Andi ke dinding. Andi ke dinding, itu kan ini ya. Atau sama aja kayak cara Q ke P. Nah, itu yang dicari. Andi ke dinding. Ini sama dengan P ke Q. Nah, nyari PQ-nya. Gimana caranya? Berarti hmm, kita nyari perbandingan lagi dari dua segitiga ya. Perbandingan lagi dari dua segitiga ini. Dan ini titik operasi. Aksen P, ini A, ini Q, ini L. Ini A ke Q itu 2, L ke Q itu 2. PQ-nya yang kita cari, misalkan PQ itu, nah kita misalkan aja PQ itu X, P, A aksen itu Y. Kayak ini X, ini Y. Terus ganti segitiganya Bobby. Ini aksen P, L. Ini G, ini R. P ke R itu 3, P L itu 1, P ke R itu, P ke R itu, karena PQ-nya itu X, berarti P ke R itu X plus 1. X plus 1. P ke B, karena PB-nya itu 10, berarti P ke B itu 10 plus Y. Nah, kita pakai perbandingan kayak tadi, biar dapat X-nya berapa. Kita tujuan akhirnya itu mencari X dalam konteks ini, tujuan akhirnya mencari X. Ini dengan cara yang sama ya, perbandingannya. LQ banding QA, berarti 2 banding 2 sama dengan X plus 2 banding Y. Ini bisa dicoret 1 berarti Y sama dengan X plus 2. Nah, kalau segitiga yang ini, 1 banding 3 ya, LR banding RB, 1 banding 3 sama dengan 1 tambah X plus 1. X plus 2 banding, tadi yang atas 10 plus Y. Nah, ini pindah ruas, 10 plus Y kali 1, 10 plus Y. Tiganya pindah ke kanan, 3X plus 6. Nah, ini kita substitusi karena sudah I sama dengan kan, kita substitusi 10 diganti dengan X plus 2 sama dengan 3X plus 6. X-nya pindah ke kiri, kosanannya pindah ke kanan. 10 tambah 2, 12. 6-nya pindah ke kiri, min 6. 3X min Aduh, X. 6 sama aduh. dengan 2X. Nggak X mau, sama dengan nggak mau pakai ini tapi. 3. Ya. X-nya ketemu 3. Nah, ini nalar banget. Hmm. Kan nggak sangat kan itu. X-nya ketemu 3. PQ-nya ketemu 3. Nah, ini nalar banget. Dasar materinya SMP. Lagi-lagi materi SMP. Nah, jadi Lanjut. materi-materi SMP itu materi-materi yang sering dipakai buat membangun soal UTBK. Saya belum ditanyakan. Mbak, Enggak. lanjut.
gini. Ini nggak usah materi apa-apa. Coba, coba. Sebuah batu dilempar ke tengah kolam berbentuk persegi dengan panjang sisi 4 meter. Akibat batu yang dilempar tersebut terjadi riak berbentuk lingkaran dengan jari-jari yang bertambah dengan kecepatan 10 cm per detik. Nah, riak diasumsikan berhenti setelah tepi kolam. Jadi ceritanya si narasi itu, oh ini dipecah aja narasinya. Hmm, ada kolam berbentuk persegi. Ya, ada kolam berbentuk persegi. Terus kalian lempar batu di tengah-tengah, otomatis ada gelombang kan ya berbentuk lingkaran. Betul. Awalnya awalnya kecil, terus semakin lama semakin membesar. Kalau sudah ketemu tepinya, riaknya hilang, riaknya hilang. Kalau ketemu tepinya, riaknya hilang gitu. Nah, bertambahnya itu kecepatannya 10 cm per detik, 10 cm per detik gitu. Panjang panjang sisinya itu 4 meter. Pernya nambahnya itu 10 cm per detik. Oke, soalnya oh ini masih ada hitungnya dikit. Coba nyampe ke logikanya. Ini 12. Jika DL adalah domain luas segitiga, maka fungsi dari waktu. Artinya apa sih kalimat-kalimat kalimat soal yang begitu begitu bertele-tele itu jika DL domain fungsi luas lingkaran sebagai fungsi dari waktu T, DL-nya apa? Artinya kalian itu disuruh mencari waktu maksimal atau waktu ketika Ria itu berhenti. Nah, itu juga keterampilan berpikir ya, simplifikasi, menyederhanakan bentuk yang terlihat susah, terlihat ribet. Jadi mentoknya itu sampai 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 mana? Mentoknya kan sampai terakhir kan ya, sampai akhir, sampai ketemu tepian ya, sampai ketemu tepian. Berarti berapa R-nya? R-nya sama dengan 2 meter maksimal. Nah, R-nya itu sendiri 10 cm per detik. Berarti untuk mencapai 2 meter, jadi ini kan kayak jarak. Ya, 2 meter itu kayak jarak. Kecepatan yang 10 cm per detik itu kecepatan. Kecepatan. Nah, waktunya sama dengan jarak dibagi kecepatan. 2 meter itu sama dengan 200 cm per 10. Berarti waktunya 20 detik. Nah, ya udah, 20 detik. Udah gitu saja. Jadi bentuk soal yang kelihatannya ribet itu kalian harus pecah soalnya biar biar sederhana. Kalau dari dalam apa ya kehidupan sehari-hari ya ilmu komunikasi itu namanya simplifikasi.
menyederhanakan bahasa, menyederhanakan apa yang ingin disampaikan dalam bentuk yang lebih simpel, lebih sederhana. Gitu. Jadi domain itu apa sih? Domain itu pokoknya yang eh, bisa terjadi kan. R-nya itu berapa? Waktunya itu berapa? Nggak mungkin waktunya itu lebih dari 20. Wong jarak titik tengah ke samping aja 2 meter ya. Dan asumsinya itu berhenti setelah sampai tepi kolam. Artinya titik tengah ke top tepian itu kan 2 meter. Titik tengah ke tepian itu 2 meter. Nah, jari-jari jari tengah, jari-jari dari tengah itu 10 senti per detik, kecepatannya 10 senti per detik. Untuk mencapai 2 meter itu butuh berapa detik? Tinggal dibagi saja. 2 meter bagi 10 senti, 20. Selesai ketemu. Gitu. Dengan cara yang sama. Jika RT adalah jari-jari dia pada waktu file. Pada waktu T detik. Berarti RT sama dengan opsinya nggak masukin, nggak masalah. Kembali lagi. Kalau ini, rianya kan kecepatannya 10 cm per detik ya. Kalau 1 detik berarti jari-jarinya 10. Kalau 2 detik berarti jaraknya 20. Eh, waktunya 5 detik, jaraknya 10 kali 5. 50. Berarti ini 10 kali T detik. Itu saja. Nggak ada 10 T. Nah, sesimpel itu. Lanjut, nomor 14. Jika LT adalah luas lingkaran yang terbentuk pada waktu T detik, nah, kembali lagi luas lingkaran LT sama dengan luas lingkaran pi R kuadrat ya. Atau dalam hal ini pi R T kuadrat. Pi RT-nya itu kan 10T ya. Berarti 10T kuadrat sama dengan 10. 10 kuadrat itu kan 100 pi T kuadrat. Nah, ini T. Bukan air kolam ya, berada di luar lingkaran pada saat T detik. Nah, luas permukaan air kolam berarti kan, ya, bentar. Nah, itu yang dicari yang di luar kan, di luar lingkaran. Yang ini, pokoknya yang di luar. Jari-jarinya berapa? Jari-jarinya itu T detik, berarti jari-jarinya 10 kali 10, 100 jari-jari. Nah, berarti kita nyari luasnya persegi dulu, luasnya persegi kan 4 meter ya tadi ya. Ya kan 4 meter, 4 meter kali 4 meter, enggak, 16 meter persegi atau dalam bentuk senti itu 16 meter ke senti turun 2 karena pangkat 2 berarti nolnya 4 sentimeter persegi. Nah, luas lingkaran sama dengan pi R kuadrat. Ini kali R-nya 100 kali kuadrat berarti
Serat 10.000. Nah, berarti yang di luar, luas luar sama dengan dikurangi 160.000 dikurangi dikali 10.000. Nah, karena nolnya sama-sama 4 ya, bisa dikeluarkan. 10.000 dalam kurung, ini 16 min pi. Nah, 10.000 itu kan 10 pangkat 4 kali 16 min pi. Nah, apa jawabannya? Oh, gitu. Simpel juga. Masih masuk akal. Apalagi soal nomor 12, 13, 14 itu kan malah malah bisa menghemat waktu banget gitu harusnya. Jadi apa ya? Apa ya? PKPM itu kan dari kemarin kita kan belajar ya, belajar PKPM, materi-materinya materi-materi SMP, bentuk soalnya mungkin sedikit lebih ribet gitu, ada yang bahkan susah, ada yang challenging ya. Tapi kita belajar kalau UTBK itu nggak sejauh itu gitu, masih bisa kalian gapai dengan cara latihan latihan soal, terus belajar gitu. Apalagi nanti di sekolah juga ada bimbingan dari luar gitu. Atau kalau kalian masih belum puas bimbingannya, kalian bisa cari saya nanti di ruang guru atau di mana gitu. Kita belajar ya juga belajar. Mungkin liburannya aja yang selesai, tapi belajar kita belum gitu. Masih ada 110 hari lagi. Dan itu masih cukup lama gitu. Dan apa ya, bimbel itu masih belum belum mulai gitu. Ada banyak bimbel yang masih belum mulai. Kayak di Darul Ulum itu belum mulai, di Mojokerto bimbel saya itu juga belum mulai. Nah, apalagi nanti kok Januari kalian full bimbingan gitu. Ya, di samping di samping tugas dan tanggungan kalian yang banyak juga, tapi seenggaknya kalian juga sudah mulai mulai belajar lah, mulai belajar. Nah, kalau rekaman-rekaman ini, record-recordan ini juga juga bisa kalian akses di YouTube ya. Di YouTube tinggal cari saja. Begitu. Ada yang perlu ditanyakan? Kalian mau belajar sampai kapan? Tahu ini yang terakhir juga juga nggak masalah. Sampai tahun baru, Tat. Nah, ini nanti tahun baru. Terus, berarti besok sudah nggak belajar, ini juga nggak apa-apa gitu. Toh juga sudah ada 11 kali ya, 11 kali pertemuan yang barangkali kalian nggak join semua, kalian bisa lihat recordnya. Juga nggak masalah kok. Gitu. Mau mau libur ya libur. Tanggungan kalian kalau udah belum selesai diselesaikan. Kalau udah selesai ya fokus liburan nanti di sekolah berarti fokus belajar. Gitu-gitu. Aman. Ya mungkin itu aja kalau gitu. Em, kalau kalian